Loh, kamu masih di dapur? Biasanya jam segini sudah video call sama Andi. Iya, Pak. Lagi sibuk tadi bilangnya. Mas Andi. Akhir-akhir ini selalu sibuk jam segini. Pantes kamu terlihat murung ya. Tapi rumah ini besar loh Rani. Kamu bebas mau kemana saja. Jangan cuma di dapur kamar dan dapur kamar terus. Biasakanlah tinggal di rumah besar ini Rani. Memang besar, Pak. Bahkan terlalu besar buat aku. Jadi sedikit terasa sepi sebenarnya, Pak. Kamu bertahan aja Rani. Memang rasanya tidak enak ditinggal suami kerja jauh. Tapi Bapak bisa meyakinkan kamu Rani, kalau anak Bapak itu orang yang bertanggung jawab. Maksudnya gimana, Pak? Anak Bapak, suami kamu, si Andi, dia itu orang yang baik. Dia giat bekerja untuk kamu, untuk kebahagiaan kamu. Jadi kamu yang tabah dan sabar menunggu dia di sini. Iya, Pak. Terima kasih. Rani, Bapak paham arti sepi. Sudah 5 tahun loh Bapak menjadi duda. Selama ini Bapak jalani dengan hati yang lapang dan membuka segala macam kesempatan. Apalagi kamu masih muda. Pasti banyak kegiatan yang kamu suka. Dan isi aja hari kamu dengan itu Rani. Tapi aku pengen ikut Mas Andi. Padahal aku mau nemenin dia saat ini. Aku kesepian, Pak. Iya, Pak. Aku terlalu banyak khawatir ya. Sebenarnya, aku cuma takut kalau Mas Andi selalu pergi. Kesepian ini menyebabkan aku jadi salah langkah. Sabar adalah kunci. Ingat itu Rani. Iya, Pak. Terima kasih. Kayaknya Mas Andi nelfon, Pak. Aku ke kamar dulu ya. Rumah sebesar ini rasanya kok ada yang kurang ya? Astaga, mati lampu. Rani, kamu di mana? Di ruang tamu, Pak. Mati lampu ya? Sebentar, Bapak ke sana ya. Saya cek listriknya dulu. Kamu jangan panik, jangan takut. Iya, Pak. Aduh, sakit. Sakit. Aduh. Maaf Ran, Bapak kesandung. Kurang lihat tadi. Maaf, kamu nggak apa kan? Iya, nggak apa-apa. Aku juga diem aja tadi, nggak bilang-bilang. Maaf. Maaf, Bapak. Jangan, Pak. Jangan dilepas. Tangannya. Rani, kamu... Biar aku pegang tangan Papa lebih lama. Rani, kenapa? Kenapa kamu... Tangan Papa agak kasar. Tapi ini adalah tangan pria yang suka bekerja keras, Pak. Rani, mendiang istri Bapak dulu juga pernah bilang begitu. Semua wanita pasti rindu sentuhan tangan yang seperti ini. Rani, kamu... Maaf, Pak. Aku lancang. Maaf. Tidak apa, Rani. Entah kenapa Bapak tidak merasa marah, Rani. Aku nggak tahu sejak kapan semuanya berubah. Dulu aku cuma nunggu suara Andi dari telepon. Sekarang aku nunggu langkah kaki Papa dari dapur.
Mungkin karena cuma dia yang masih perhatiin aku. Nanyain makan, kabar, dan hal kecil. Tapi rasanya anget banget. Dan malam itu, waktu listrik mati, dia sempat pegang tangan aku. Cuma sebentar. Cuma sesaat. Tapi entah kenapa, rasa itu masih nempel sampai sekarang. Hangat, tapi salah. Nyaman, tapi bikin takut. Andi, aku gak bermaksud begini. Aku cuma kesepian. Tapi kesepian ini mulai nyeret. Andi. Aku pikir cuma pegangan tangan. Tapi ternyata hatiku ikut kebawa. Mungkin besok aku harus mulai belajar. Belajar duduk sendirian lagi. Atau aku ikuti kata hatiku saja. Rani, terlihat cerah sekali hari ini kamu. Apa yang berubah? Cuma suasana hati aku aja. Lagi baik, Pak. Gitu. Syukur deh. Bapak tuh kangen loh suasana kayak gini. Dulu waktu istri Bapak masih ada, tiap pagi selalu aja ada yang diributin. Hal nggak penting, terus besoknya kita senyum-senyum nggak jelas kayak gini. Ibu, dulu orangnya kayak gimana, Pak? Lembut ya? Iya, lembut, tapi sangat keras kepala. Kalau dia marah bisa 2 sampai 3 hari Bapak dicuekin. Tapi habis itu Bapak dimasakin makanan kesukaan Bapak. Udah lama ya Bapak nggak cerita begini. Semangat banget, Pak, ceritanya. Mukanya jadi cerah. Jadi kelihatan lebih muda. Oh ya, besok Bapak libur. Kita ke taman ya. Nanti Bapak tunjukin tempat kesukaan istri Bapak dulu. Terima kasih, Pak. Aku seneng hari ini. Iya, Bapak juga merasa menemukan sesuatu yang hilang. Maaf, Pak. Rani, Pak, aku salah gak sih? menurut kamu gimana? Aku, menurutku, rasa ini tidak berbohong, Pak. Rani loh. Bapak mau. Astaga, dia pasti sedang bingung. Apa yang sudah kulakukan terhadap dia? Aku sudah bodoh
Maafkan Bapak Rani. Bapak tidak bisa menahan diri. 1 bulan telah berlalu. Walaupun tinggal dalam satu atap, tetapi mereka menghindari satu sama lain. Tanpa sepatah kata. Surat apa itu? Dari Rani sepertinya. Pah, aku pergi. Dan jangan dicari. Aku butuh waktu. Terima kasih atas waktu yang Papa berikan di saat Rani sedang di bawah. Rani butuh waktu untuk menyiapkan diri bertemu Papa lagi. Mempertanggungjawabkan semua ini. Dan di dalam amplop ada tes pack Rani, Pak. Itu bukti kebersamaan kita. Papa bisa transfer 200 juta ke rekening Rani, atau Rani akan ceritakan semuanya ke Mas Andi. Bangsat kau, Rani!